tak terduga. Setelah 2 tahun berpisah, Naila merasa hidupnya perlahan kembali tenang. Luka dari hubungan lamanya dengan Arga sudah ia kubur dalam-dalam. Suatu sore, di sebuah kafe sederhana yang sering ia kunjungi sepulang kerja, ia melihat sosok yang tak asing sedang berdiri mematung di pintu. Arga, pria yang dulu meninggalkannya tanpa alasan jelas. Tatapan mereka bertemu, membuat dada Naila bergetar antara benci, rindu, dan marah. Arga mendekat dengan langkah ragu, seakan takut mengganggu. "Nay, boleh bicara sebentar?" Suaranya lirih, jauh berbeda dari nada arogan dulu. Naila menegakkan tubuh, mencoba tegar. Ia ingin berpaling, tapi hatinya menolak. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang tak ia prediksi. Kehadiran kembali seseorang yang pernah menghancurkan, namun juga pernah membuatnya merasa paling dicintai. Luka lama yang terbuka. Naila memilih duduk bersamanya meski hatinya masih penuh tanda tanya. Arga menatapnya lama seolah mencari keberanian untuk bicara. "Aku minta maaf untuk semuanya," ujarnya akhirnya. Kalimat itu membuat Naila terdiam. Maaf, setelah 2 tahun, setelah meninggalkan dia begitu saja ketika Naila membutuhkan dukungan. Arga menjelaskan bahwa dulu ia pergi karena tekanan keluarga dan rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Tapi penjelasan itu justru membuat luka lama kembali menganga. Naila menggenggam gelasnya erat-erat, menahan perih yang muncul tiba-tiba. "Kau sadar nggak seberapa hancur aku waktu itu?" tanyanya pelan. Arga menunduk, kehilangan kata. Di momen itu, Naila sadar bahwa kedatangan Arga bukan untuk membuka luka, tapi luka itu memang belum pernah benar-benar sembuh. Alasannya kembali. Arga akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya membuatnya kembali. Ia tersadar bahwa satu-satunya orang yang pernah membuatnya merasa hidup adalah Naila. Ia mencoba menjalin hubungan baru, fokus pada pekerjaan, bahkan bepergian jauh untuk melupakan perasaannya. Namun semua sia-sia. Setiap malam ia justru teringat tentang tawa Naila, perhatian kecilnya, dan bagaimana gadis itu selalu ada ketika ia terpuruk. "Aku menyesal karena melepas yang seharusnya aku jaga," ujarnya dengan mata berkaca. Naila hanya terdiam, antara ingin percaya dan takut disakiti lagi. Arga mengeluarkan cincin kecil dari sakunya, bukan untuk melamar, tapi sebagai simbol bahwa ia ingin memperbaiki segalanya dari awal. Naila tersentuh, namun juga takut. Cinta itu masih ada, tapi apakah ia sanggup menerima seseorang yang sama-sama ia rindukan, sekaligus ia benci? Pertarungan hati. Hari-hari berikutnya menjadi dilema bagi Naila. Arga tak henti berusaha membuktikan niatnya, mengantar Naila pulang, menemaninya makan, bahkan mendengar keluh kesahnya tanpa mengeluh. Namun bagi Naila, tidak semudah itu melupakan luka yang pernah membuatnya hancur. Di sisi lain, hadirnya Arga kembali membawa rasa hangat yang sudah lama hilang. Teman-teman Naila memperingatkan agar ia tidak kembali terluka. Naila tahu mereka benar, tapi setiap kali bertemu Arga, ia merasakan hal yang sama seperti dulu. Ketulusan itu terasa nyata, berbeda dari Arga yang dulu. Pada suatu malam, Naila menangis sendiri di kamarnya, merasakan pergulatan dalam hati. Apakah ia harus memberi kesempatan kedua atau tetap melindungi dirinya? Cinta itu belum mati, tapi ia takut jatuh ke jurang yang sama. Kebenaran yang terungkap. Suatu hari, Naila bertemu dengan sahabat lama Arga yang tak sengaja membuka cerita sebenarnya. Rupanya, alasan Arga pergi dulu bukan hanya tekanan keluarga, tapi juga karena ia didiagnosis mengalami gangguan kecemasan berat setelah kehilangan ayahnya. Arga tidak ingin membebani Naila, sehingga ia memilih pergi tanpa menjelaskan apapun. Mendengar itu, hati Naila luluh. Ia teringat bagaimana Arga dulu sering terlihat gelisah dan hilang arah. Namun ia tak pernah menyangka situasinya separah itu. Naila merasa bersalah karena membenci seseorang yang ternyata juga sedang berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, Naila menatap langit dari jendela kamarnya, dan untuk pertama kalinya ia berkata pada dirinya sendiri, Arga memang salah, tapi dia tidak sepenuhnya salah. Kesempatan kedua.
Naila akhirnya menerima ajakan Arga untuk berbicara lebih serius di sebuah taman yang tenang. Sore itu, langit jingga memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Arga tampak cemas, tangan bergetar halus saat ia mencoba memulai percakapan. "Aku nggak mau berbohong lagi," katanya pelan. Naila menatapnya, menunggu penjelasan yang selama ini tertutup rapat. Arga menceritakan bagaimana setelah ayahnya meninggal, hidupnya berubah menjadi gelap. Ia terpuruk, kehilangan arah, dan dihantui rasa takut akan masa depan. Ia merasa tidak layak untuk dicintai, apalagi untuk membahagiakan Naila. Tekanan keluarga membuatnya makin terpojok, hingga akhirnya ia memilih pergi agar tidak menyeret Naila ke dalam kekacauan hidupnya. "Aku pengecut, dan aku nggak akan menyangkal itu," ucap Arga dengan mata berkaca. "Tapi selama 2 tahun ini, hal yang paling aku sesali adalah membuat kamu merasa tidak cukup berarti." Naila terdiam, hatinya berperang. Kejujuran itu menyentuhnya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Arga menghela nafas panjang. "Aku nggak minta kita kembali seperti dulu. Aku cuma berharap diberi kesempatan memperbaiki semuanya, meski hanya sebagai teman." Untuk pertama kalinya, Naila melihat sosok Arga yang benar-benar rapuh dan tulus. Pertanda baik. Hubungan mereka berkembang perlahan, tanpa tekanan, seperti dua orang yang sedang belajar memahami kembali arti kedekatan. Naila mulai membuka pintu hatinya sedikit demi sedikit, dan Arga menjaga setiap langkah agar tidak membuatnya merasa terpaksa. Mereka mulai sering bertukar pesan singkat, membahas hal kecil yang dulu pernah mereka sukai. Suatu hari, Naila jatuh sakit akibat kelelahan kerja. Tanpa diminta, Arga datang membawa bubur hangat, vitamin, dan selimut tambahan. Ia tidak masuk begitu saja. Ia duduk di teras, menunggu sampai Naila benar-benar ingin ditemani. "Aku cuma mau ada kalau kamu butuh," katanya dari balik pintu. Sikap sederhana itu membuat Naila merasakan kenyamanan yang sudah lama ia lupakan. Waktu berlalu, mereka mulai berjalan sore bersama, menertawakan hal-hal kecil, dan kadang membahas luka masa lalu dengan lebih tenang. Pada suatu malam yang sejuk, mereka berhenti di tepi sungai yang diterangi lampu-lampu kota. Arga menatap Naila, kali ini tanpa keraguan. "Aku nggak tahu apa aku pantas dapat kesempatan kedua, tapi aku ingin berjalan bareng kamu, mulai dari sekarang." Naila tersenyum, tulus, damai. Ia merasa hatinya mulai sembuh. Cinta yang pulih. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat. Tidak tergesa, tidak berlebihan. Hanya dua orang yang mulai mengerti bahwa cinta tidak selalu kembali dengan cara yang sama, tetapi bisa tumbuh ulang dengan bentuk yang lebih dewasa. Naila kini tidak lagi takut seperti sebelumnya. Ia telah melihat sisi Arga yang berbeda, lebih matang, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai perasaan orang lain. Suatu sore, Arga mengajaknya ke kafe tempat mereka pertama kali bertemu kembali. Meja yang mereka duduki sama, suasananya pun hampir identik. Arga menarik nafas panjang sebelum berbicara. "Aku tahu aku bukan orang yang sama seperti dulu, tapi kamu juga bukan, dan mungkin itu hal yang baik." Ia mengeluarkan kotak kecil berisi kalung sederhana. "Ini bukan lamaran, ini cuma tanda bahwa aku ingin menjalani semuanya dari awal, dengan cara yang benar." Naila terharu, bukan karena hadiah itu, tetapi karena ketulusan yang terpancar dari mata Arga. Ia menggenggam tangan pria itu. "Kita nggak perlu buru-buru, yang penting kita jalan bareng." Arga tersenyum lega. Cinta mereka tidak kembali karena nostalgia, tetapi karena mereka memilih untuk saling memperbaiki bersama. Aku